for your loli, berkualitas dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mereview kembali materi kita tentang kebugaran jasmani yang seperti kita ketahui bersama bahwa di saat-saat pandemi seperti sekarang ini, kondisi kebugaran jasmani seseorang itu sangat penting sekali. Kita tahu apa itu arti sehat, apa itu arti dari bugar. Dari video yang akan kami sampaikan nanti, di situ ada komponen-komponen dari kebugaran jasmani. Kalau sehat itu batasannya adalah bahwa seseorang tidak sedang mengidap suatu penyakit. Sedangkan kalau seseorang dikatakan bugar, dia bisa melakukan aktivitas tertentu tanpa mengalami kelelahan berarti. Tetap semangat, ikuti video materi pembelajaran kebugaran jasmani pada video kali ini. Silakan. Materi kebugaran jasmani, penjagaan kebugaran jasmani di tengah-tengah pandemi COVID-19. Arti dari kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Secara umum, sehat yaitu kondisi di mana tubuh, fisik dan psikisnya terbebas dari segala penyakit. Sedangkan bugar yaitu kondisi di mana tubuh selalu melakukan berbagai aktivitas sehari-hari secara optimal tanpa kelelahan yang berlebih dan masih punya cadangan tenaga. Secara umum tentang batasan kebugaran jasmani itu adalah seseorang yang sehat belum tentu bugar, tetapi seseorang yang bugar itu mesti selalu sehat. Kita bahas komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Bisa kita lihat kekuatan adalah kemampuan dalam menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Contoh latihan kekuatan adalah ada 5 di sini: squat jump, push up, set up, angkat beban dan back up. Yang kedua, komponen kebugaran jasmani yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus. Contoh latihan daya tahan adalah lari 2,4 km, lari 12 menit, lari multi-stage, angkat beban, dan lari naik turun bukit. Yang ketiga, daya tahan otot atau muscular power. Pengertian daya tahan otot adalah kesanggupan dan kemampuan otot dalam menghasilkan kekuatan secara maksimal, mungkin dalam waktu yang cepat. Sebagai contoh, kemampuan seorang atlet angkat besi dalam memikul beban dalam waktu tertentu. Contoh latihan daya tahan otot adalah 1 vertical jump, front jump, side jump untuk melatih daya otot paha dan tungkai. Yang keempat, kecepatan atau speed. Pengertian kecepatan atau speed adalah kemampuan otot tubuh dalam melakukan suatu gerakan dalam waktu sesingkat mungkin. Umumnya, kecepatan dibutuhkan dalam bidang olahraga tertentu. Contoh latihan speed, misalkan di cabang balap sepeda, lomba berenang, dan lari sprint. Yang kelima adalah daya lentur atau flexibility. Pengertian daya lentur adalah kesanggupan tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan berbagai gerakan yang memerlukan penguluran tubuh atau kelenturan. Contoh latihan flexibility adalah disebutkan hip flexor, quad strength untuk melenturkan otot pinggul, quad dan hamstring. Yang kedua adalah breath weight leg extension untuk melenturkan otot dada, perut, pinggul, glutes dan kaki. Yang ketiga adalah seated trunk twice untuk melenturkan otot punggung, perut dan oblik. Yang keempat adalah belt over strength untuk melontarkan otot leher,
punggung, glutes, hamstring, dan betis. Yang keenam, kelincahan atau agility. Pengertian kelincahan adalah kesanggupan otot tubuh melakukan gerakan cepat pada posisi yang berbeda-beda. Misalnya gerakan berpindah dari kiri ke kanan dan dari depan ke belakang. Contoh latihan yang dapat meningkatkan agility adalah latihan berlari zigzag, latihan lari cepat naik turun tangga, latihan melompat dengan cepat. Yang ketujuh, koordinasi. Definisi koordinasi adalah kemampuan tubuh manusia dalam integrasikan beberapa gerakan cepat secara efektif. Contoh latihan koordinasi adalah gerakan mengontrol bola atau istilahnya juggling, di mana terjadi koordinasi antara gerakan kepala, bahu, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Yang kedelapan adalah keseimbangan atau balance. Pengertian keseimbangan adalah kemampuan tubuh dalam mengontrol saraf dan organ tubuh sehingga dapat mengendalikan kegiatan tubuh dengan baik. Contoh latihan yang bisa meningkatkan keseimbangan adalah berdiri dengan satu kaki, berdiri terbalik dengan menundukkan tangan. Yang ketiga, berjalan di atas tali, balok, atau batang bambu. Yang kesembilan, ketepatan atau akurasi. Yang dimaksud dengan ketepatan adalah kemampuan tubuh dalam mengendalikan gerakan dan membidik target dengan tepat. Contoh olahraga yang menuntut akurasi adalah memanah, bowling, golf, bola basket, dan lain-lain. Sedangkan yang 10 adalah reaksi atau reaction. Pengertian reaksi adalah kemampuan tubuh memberikan tanggapan dengan cepat terhadap rangsangan dari objek atau orang lain. Contoh jenis olahraga membutuhkan kemampuan reaksi, misalnya reaksi untuk menyerang, menghindar, dan bertahan. Itu tadi 10 komponen kebugaran jasmani. Sekarang fungsi kebugaran jasmani. Mengacu pada pengertian kebugaran jasmani di atas, maka secara umum fungsi kebugaran jasmani adalah untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh serta pikiran. Secara khusus, fungsi kebugaran jasmani dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, fungsi kebugaran jasmani berdasarkan aktivitas. Yang kedua, fungsi kebugaran jasmani berdasarkan keadaan. Yang ketiga, fungsi kebugaran jasmani berdasarkan usia. Manfaat kebugaran jasmani, setelah memahami pengertian kebugaran jasmani, jenis dan unsur-unsurnya, maka kita perlu mengetahui apa saja manfaat dari kebugaran jasmani tersebut. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot, tulang, persendian, serta mencegah terjadinya osteoporosis atau pengeroposan tulang. Yang kedua, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, memperbaiki penampilan tubuh menjadi terlihat lebih proporsional atau atletis. Yang keempat, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh lebih berenergi. Yang kelima, memperbaiki sistem sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Keenam, memperbaiki tingkat respon terhadap lingkungan sekitar, mencegah potensi terjadinya obesitas karena pembakaran kalori. Kedelapan, mencegah atau mengurangi potensi serangan jantung. Yang kesembilan, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kesepuluh, membantu mengurangi stres dan depresi. Faktor kebugaran jasmani. Kondisi kebugaran tubuh seseorang tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor penentu kebugaran jasmani seseorang diantaranya adalah yang pertama, asupan gizi dan makanan. Yang kedua, pola hidup sehat. Yang ketiga, kebiasaan melakukan aktivitas olahraga. Yang keempat, istirahat yang cukup. Demikianlah uraian singkat mengenai pengertian kebugaran jasmani, manfaat, fungsi, komponen, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Semoga bisa bermanfaat. Sekian telah kita simak bersama video materi kebugaran jasmani. Di situ ada pengertian tentang kebugaran jasmani, 10 komponen kebugaran jasmani tentang bentuk-bentuk latihannya. Terima kasih telah melihat video kali ini. Ikuti dan pedomani bentuk-bentuk latihan tersebut agar derajat kebugaran jasmani kita meningkat
otomatis imun kita akan lebih meningkat lagi dan kita selalu dalam kesehatan yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.